Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bisanadil muttasil ila imam al-faqih al-usul an-nahwi mufassir Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Mahalli wa ila al-imam al-hamid al-mu'arrikh al-adib al-muhaqqiq al-mudaqiq Jalaluddin Abdul Rahman ibn Muhammad bin Sabit ibn al-Khudaymi as-Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi asrarihima wa bi asrari sa'ir as-salihin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ila tafsir qawlihi ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul 'ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal 'azizul hakim. Syahidallah bayyana li khalqihi. Syahidallah, bersaksi Allah, menjelaskan bayyana, menjelaskan siapa Allah li khalqihi kepada makhluknya bidalail wal ayat, dengan dalil-dalil dan ayat-ayat, tanda-tanda. Jadi maksudnya bersaksi Allah memperlihatkan kepada makhluknya dengan melalui perantara dalil-dalil, tanda-tanda ayat yang ada di semesta ini, menunjukkan bahwa annahu, sesungguhnya Allah atau syahid, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, la ma'budu fil wujudi bihaqqin, artinya tidak ada yang disembah dalam wujud ini, keberadaan ini, bihaqqin dengan hak, illa huwa, kecuali Dia, Dia Allah. Akal ini akan mencari tahu siapa pencipta semesta. Jadi sebenarnya antarisawan, para geolog, para astronom, ahli pakar astronomi, kemudian orang yang mencari jejak kehidupan masa lalu, ahli situs sejarah, mereka sebenarnya sedang mencari dan menemukan tanda-tanda keberadaan Sang Pencipta. Ya. Dengan akalnya, dengan kecerdasannya diarahkan menuju sana, tetapi ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Kalau para ilmuwan membutuhkan belasan tahun, puluhan tahun meneliti, ya, orang-orang beriman, alhamdulillah dengan hidayah taufik langsung menemukan kebenaran itu, tinggal menyimpulkan dan ditambah dalil saja. Sementara mereka yang hanya bertuhankan logika harus
Inilah kesesatannya para filosof ya. Kenapa filsafat itu cenderung negatif dan dibenci oleh para ulama? Ketika filsafat tidak disentuh oleh nilai-nilai agama, dia hanya mencari sesuai logika berpikirnya. Bahkan ilmu dasar tentang filsafat mengajarkan bagaimana ketika seseorang mencari kebenaran sejati harus meninggalkan semua doktrin agama. Ini kan bahaya bagi orang yang sudah beriman ketika akan berfilsafat. Kecuali orang-orang yang memang dijaga oleh Allah seperti Al-Imam Al-Ghazali ketika dia mencari kebenaran sejati. Sudah menjadi ulama, sudah menjadi faqih, sudah menjadi usuli, ahli kalam. Beliau ingin menemukan kebenaran sejati sehingga menyendiri muslah selama 40 hari atau 40 hari atau berapa. Pada saat itulah kemudian menemukan ajaran tasawuf yang sangat tinggi dan berhasil memadukan antara fikih yang bersifat doktrin syariat logika dengan tasawuf yang merupakan cara sadau yang sangat tinggi. Lahirlah kitab namanya Ihya Ulumuddin. Kalau seperti Imam Ghazali bermimpi dia, tetapi kalau setingkat anak baru lulus SMA, anak baru belajar kuliah, yang pendidikan agamanya rendah, akhirnya terjadi apa? Kebingungan akal. Selesai dari filsafat, tak belajar, tak bahasa, ditanya sedang mencari kebenaran. Ya kalau dia masih panjang umur dan bisa memastikan dirinya Rasulullah pas mati, tepat tak belajar, tak bahasa, tepat pang-pang panggilan pas mati. Apakah mengkhawatirkan matinya? Su'ul. Yang paling baik konsep agama wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kalau al-yakin di sini dimaknai keyakinan. Walaupun yang masyhur dengan mufassirin al-yakin dimaknai kematian. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Tetapi kalau dimaknai keyakinan, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Sholat dulu, puasa dulu, jalani untuk mencapai keyakinan tingkat tinggi. Ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ya belajar bertahap. Jangan nunggu, saya nunggu datangnya hakul yakin dulu baru mau sholat. Sampai kapan? Umur dah pasti. Apakah detik ini, apakah detik yang terakhir, menit ini, bukan menit yang terakhir, jam yang terakhir, hari yang terakhir, tidak ada yang tahu. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa syahidullah, artinya Allah jelaskan dalil-dalil ayat-ayat tentang kebenarannya. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia Allah. Wa syahida bidzalika, dan bersaksi juga dengan hal tersebut al-malaikatu, siapa para malaikat, bil-iqrari, dengan pernyataan. Wa ulul ilmi, dan bersaksi juga atas hal itu, hal tersebut, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ulul ilmi siapa? Orang yang berilmu, para pemilik ilmu, minan anbiya, dari kalangan para nabi, wal mu'minin, dan orang-orang mukmin. Bil i'tiqadi, dengan keyakinan, i'tiqad, wal lahid, dengan lafaz. Maka penting tidak hanya yakin tapi juga melafazkan, sehingga ada persaksian secara lafzi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saking pentingnya, ada orang baru yang perempuan, orang muda perempuan, ditanya, dia tidak diketahui tentang keimanannya, ditanya Rasulullah tentang Allah, menunjuk langit. Terus
urusannya yang di langit. Ya, maksudnya langit tentunya jangan diartikan sembarangan. As-sama bukan tempat bagi Allah, karena Allah mukhalafatuhum. Intinya apa? Orang wanita ini beriman adanya Tuhan dan beriman tentang Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Selesai sampai di situ, sederhana itu saja. Nah, ini kadang-kadang kita menemukan dialog yang sangat sengit tentang ucapannya orang perempuan tadi, orang budak perempuan itu, bahwa Nabi membenarkan ikrarnya seorang wanita yang menyatakan Allah di langit. Nah, sehingga dibuatkan bahwa Allah di langit. Ya, kalau orang tidak pernah belajar aqaid saja mudah terpengaruhi, karena ini kelompok tekstual ya. Berarti kan dibenarkan oleh Rasulullah. Kadang kita menunjukkan sesuatu hanya untuk menunjukkan maknawinya, bukan hakikat wujud. Ketika kita ditanya tentang derajat guru kita, ya, seperti apa dan bagaimana derajat Syamsul Arif ini, kadang kita dengan apa adanya, spontanitas menunjukkan tinggi sekali. Ya. Apakah kemudian guru-guru kita ada di ketinggian itu? Tidak, tinggi sekali. Ini maknanya, maknawinya, bukan tempat beliau duduk kan begitu. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang mukhalafatul hawadits, qiyamu bi nafsi, tidak butuh kepada tempat. Tempat itu diciptakan, waktu yang diciptakan. Tidak mungkin Allah menempati sesuatu berada di ruang waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala baik dari kemampuan nalar manusia. Bukan zat Allah yang kemudian baik artinya menangkap sesuatu yang tidak logika, tetapi logika kita kapasitasnya tidak mencapai hakikat Allah. Ya, perangkat akal manusia inilah dilatihnya yang tidak mampu. Sementara ilmu Allah, wujudullah, hakikat adanya Allah jauh melampaui segala-galanya. Bagaimana cara akal bisa menerima? Maka dengan benda-benda semesta ini ya. Kalau sudah kita yakin bahwa semesta ada yang mencipta, renungkan bagaimana kita bisa mencapai planet-planet terjauh. Ternyata menurut ilmu pengetahuan, manusia harus menempuh ribuan tahun cahaya untuk mencapai planet terjauh, bintang terjauh ya. Ini baru di langit pertama. Bagaimana dengan langit kedua? Bagaimana dengan langit ketiga? Berapa ribu cahaya perjalanan manusia? Nah, kalau kemudian perjalanannya saja ribuan cahaya, ketika kita akan menempuh dengan fisik kita mencapai puncak tertinggi semesta, umurnya sudah habis di tengah perjalanan, hakikat tujuannya belum tercapai. Ya, manusia rata-rata 70-80 tahun. Nah, kalau 80 tahun dibuat berjalan, ini pesawat luar angkasa kita baru nyampe di mana? Belum sampai di galaksi yang terjauh, di pertengahan sudah habis umur kita. Nah, di situ menunjukkan ada kemahadsyatan yang sangat di luar kemampuan manusia. Kemudian Allah tunjukkan bahwa ada dimensi lain di akhirat. Ketika orang beribadah haji, beribadah umrah, datang ke Mekah, ada benda-benda surga yang sudah ditunjukkan. Apa benda-benda surga yang ada di sana? Hajar aswad, air Zam-Zam. Agar manusia sudah mulai menyentuh secara fisik, secara indrawi. Ini loh. Kalau tidak yakin dengan keberadaan surga, silakan. Ya, setelah diteliti, ada cuilannya.
diambil cairan cahaya kemudian dibawa ke laboratorium. Jenis batu hajar aswad ini tidak ada di bumi, bukan bagian dari bumi, berasal dari planet jauh. Kalau ilmuwan kan begitu. Kalau kita ya bukan planet, di atasnya planet, di atasnya langit yang kedua sejajar dengan Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa, surga. Begitu juga air Zam-Zam. Ada peneliti, ya, peneliti kelas kaleng-kaleng. Air Zam-Zam comberan. Sejak kapan ada comberan? Zaman dahulu Nabi Ismail tidak ada comberan. Dikiranya baru sekarang air Zam-Zam. Aliran dari berbagai air limbah perkampungan. Sebelum ada perkampungan sudah ada air Zam-Zam. Nabi Ibrahim ketika mengantarkan dua keluarganya, sang istri Siti Hajar dan sang putra Nabi Ismail, belum ada tetangga, sudah ada air Zam-Zam. Dari mana? Dari comberan mana? Kemudian diteliti kadarnya seperti apa kadarnya. Kalau air yang jenis lain dicelupi benda zat semacam obat merah untuk menyembuhkan, itu masih melekat warnanya. Kalau begitu dimasukkan ke air Zam-Zam, jernih lagi, ternetralisir dengan sendirinya. Tanda-tanda ini termasuk syahidullah annahu la ilaha illa ya bidalil wal. Ada ayatul kauniyah, ada ayatul Qur'an. Al-kauniyah yang ada di semesta raya, yang Al-Qur'aniyah yang kita baca. Orang lain sebelum menemukan tanda-tanda di Al-kauniyah sudah membaca Al-Qur'aniyah, tinggal mencocokkan saja. Nah, orang-orang lain belum beriman kepada Quran menemukannya di jagat raya ini puluhan tahun baru menemukan. Bagaimana Al-Quran menjelaskan 3 kegelapan dalam janin, dalam proses terciptanya janin. Iya, 3 kegelapan. Kemudian proses 40 hari yang pertama mudghah ya, dari darah segumpal daging sampai membentuk tulang belulang. Kemudian lafaz alaqah, proses dari embrio yang tertancap di dinding rahim. Alaqah dikatakan alaqah seperti lintah yang menggigit, menghisap darah. Setelah diteliti, betul proses kinerjanya mirip dengan lintah yang menggigit. Tapi kalau lintah ini kemudian menjadi penyakit, sementara embrio ini menempel dan menyedot inti dari sari makanan yang dimakan oleh ibunya, tumbuh besar sampai jadi janin bayi. Nah, kata alaqah ini sudah 1400 tahun yang silam, sementara peneliti yang bisa menemukan hakikat makna alaqah baru belasan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, ketika dikonsultasikan dengan teman sejawat yang sama-sama bekerja di laboratorium. Dia mencari tahu tentang proses janin itu. Apakah dalam kitab suci Anda ada tentang ilmu ini? Maka teman sejauhnya tidak menunjukkan Quran. Sudah ada kata anak masuk Islam gara-gara menemukan kosakata anak. Subhanallah. Orang Islam tiap hari kadang-kadang dia tidak mengerti apa maknanya, tapi sudah membaca. Sementara orang-orang kafir bertahun-tahun harus menggunakan logikanya. Maka berbahaya
ketika keilmuannya berjalan, bukan untuk mendahului agama, tapi untuk berkhidmat kepada agama, mengimani dengan cara ilmiah. Iman yang ilmiah, tidak hayalan, tidak karena ikut-ikutan. Imannya kita semakin baik, semakin berkualitas kalau dikuatkan dengan dalil keilmuan, argumentasi ilmiah, bukan secara ikut-ikutan. Kamu beriman adanya Allah. Kenapa? Ya karena orang tua saya, ayah dan ibu saya kebetulan Islam. Ya saya lahir Islam, selesai. Kualitasnya agama ikut-ikutan. Tapi bagaimana kemudian dia bisa berhujjah, bisa berargumentasi? Setelah saya renungkan, ternyata semesta raya ini tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Siang dan malam, musim semi, musim kemarau yang bergantian dengan secara sistematis. Kemudian hujan yang turun di beberapa tempat. Saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian hujan di daerah dataran rendah itu lebih banyak dibanding dataran tinggi, maka yang akan terjadi adalah endapan air di daerah resapan. Tetapi untungnya hujan itu deras di daerah pegunungan, sehingga dia harus turun dulu ke celah-celah, ada yang meresap di bumi, meresap di sumber mata air, di bawah-bawah lapisan tanah, sampailah kemudian di penghujungnya menjadi mata air, menjadi hujan, menjadi sungai, menjadi sumur. Sementara di daerah pinggir pantai rata-rata curah hujannya tidak sering dan tidak sederas pegunungan, jarang-jarang. Kalau tidak, bahaya. Nah ini siapa yang ngatur? Yang menemukan ilmu kayak ini orang-orang yang tidak beriman pada Allah, tapi yang mempercayai tentang sistem ini adalah ciptaan Allah, orang yang beriman. Itulah mengapa di Sukoharjo ada pelajaran madrasah, ada pelajaran di sore hari. Di madrasahnya diajari tentang qul huwallahu ahad, wujud tidak waqa, khalaqatul hawadits dan semacamnya. Di sore harinya dia diajari tentang IPA, IPS, tentang kimia, agar bisa sinergi, bisa menemukan dua ilmu ini sebenarnya satu tujuan. Bagaimana syahidallahu annahu la ilaha illallah. Nah, kalau ada santri ternyata membedakan sekolah pagi dan sekolah sore, ya dia belum mengenal hakikat ilmu. Lebih banyak sekolah paginya daripada sore harinya. Oh, ini hanya ijazah yang dicari, jangan-jangan tujuannya pekerjaan. Begitu dia bermasalah, nangis-nangis minta fotokopi ijazahnya. Tujuannya dangkal. Tapi orang yang sudah menemukan apa tujuannya sebagai tolak ilmu, proses pencarian ilmu yang menuju takwa Allah, ilmu yang menuju tauhid, ilmu yang menuju keselamatan dunia akhirat, dipadukan dengan hitungan matematika. Kita bisa bertauhid. Tidak ada yang namanya 3 menjadi 1, 1 menjadi 3. Tidak ada. Trinitas itu tidak. Secara ilmu matematika tidak dibenarkan. Kecuali kopi Trinitas. Dalam satu paket ada 3. Gula, kopi, dan susu. Itu logikanya orang ekonomi, logikanya orang acil. Tapi orang yang sadar bertauhid, tidak ada 3 menjadi 1, 1 menjadi 3. Malaikat bersaksi, orang-orang berilmu dari kalangan para nabi, orang-orang mukmin bersaksi juga dengan iktikadnya, dengan lafadznya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak bisa berbicara? Cukup dengan telunjuknya isyarat. Yang bisu dengan isyarat. Memang terjadi perselisihan yang ulama, apakah wajib melafazkan? Yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Nah, kemudian ada yang tidak wajib walaupun dia
meyakini bahwa Sayyidina Abu Thalib Muslim. Walaupun kita tidak perlu terlalu memperpanjang pembahasan tentang apakah Sayyidina Abu Thalib Muslim atau tidak. Bagi yang percaya bahwa dia Muslim sudah, alhamdulillah. Yang tidak percaya karena tidak ada dukungan bukti-bukti secara valid, ya sudah, sampai di situ saja, jangan terlalu jauh. Karena kalau membahasnya terlalu berlebihan, khawatir menyakiti perasaan baginda Nabi Muhammad. Beliau pamannya, beliau yang membela Nabi Muhammad luar biasa. Kalau kemudian kita memperbincangkan tentang keimanannya, khawatir malah menyinggung Nabi Muhammad. Nabi pernah melarang, ya, jangan sakiti orang yang hidup, seorang mukmin yang hidup dengan menyebut-nyebut orang yang sudah mati. Ada sahabat putranya Abu Jahal, kemudian disinggung oleh orang lain, itu anaknya Abu Jahal. Abu Jahal yang mati kafir itu diomongin. Anda ini apa manfaat yang menceritakan orang yang sudah jelas mati kafir misalnya seperti Abu Jahal, sementara membuat akibat tersakitinya orang yang hidup, putranya yang sudah beriman pada Allah. Nyakiti orang yang beriman dosa. Sudah, kalau sudah menjelas ahli neraka, ya sudah urusan Allah dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain. Begitu. Nah, apalagi masih ada kemungkinan bahwa Sayyidina Abu Thalib seorang mukmin. Ya, kalau saya mengikuti pendapat bahwa Sayyidina Abu Thalib mati dalam keadaan beriman dengan beberapa indikator. Ya, selama hidupnya di barisan mana Sayyidina Abu Thalib? Barisannya Abu Lahab kan? Barisannya Abu Jahal kan? Tidak. Pembela Rasulullah. Kemudian di penghujung hayatnya karena tidak melafazkan kalimat syahadat, dengan mudahnya kita berkulit Sayyidina Abu Thalib mati kafir. Dari mana? Ini banyak beberapa indikator. Oh, Nabi kan yang bersabda, ayahku dan ayahmu di neraka. Ayah itu umum, seluruh derajat paman itu dalam kesejahteranya dengan ayah. Kita boleh mengatakan ayah Anda, ya, bapak, kepada orang yang tua, yang seumuran dengan orang tua kita. Pak, padahal bukan bapak kita, ayah Anda. Boleh secara bahasa, tetapi secara nasab bukan ayah kandung kita. Disitulah kemudian terjadi diskusi apakah Azar itu ayahandanya Nabi Ibrahim. Sementara ada bukti lain bahwa ayahanda Nabi Ibrahim bernama Tarikh, sementara Azar paman yang mengasuhnya. Begitu juga ayahanda Nabi Muhammad Sayyidina Abdullah hidup di zaman fatrah sebelum Nabi diutus, bahkan sebelum Nabi lahir sudah wafat beliau. Dari mana dalil kemudian ayah Nabi itu kafir? Pasti yang dimaksud adalah orang yang sejajar dengan derajat ayah. Siapa pamannya? Apakah yang dimaksud adalah ayahku dan ayahmu neraka itu Abu Thalib? Tidak bisa diarahkan pada Sayyidina Abu Thalib, karena Nabi tidak menunjukkan nama. Ayah yang mana? Nabi punya paman namanya Abu Lahab. Nah, ini kan yang sudah jelas, Qurannya sudah berbicara jelas, kekafirannya jelas, dan derajat nasabnya bahwa Abu Lahab paman Nabi. Kenapa nggak diarahkan pada yang sudah lebih jelas? Makna paman di sini, ayah di sini adalah paman, dan paman yang paling jelas kekafirannya masuk neraka Abu Lahab. Kenapa masih dicari? Ini maknanya adalah Abu Thalib. Jauh. Ini adalah maknanya ayah Nabi. Lebih jauh lagi dalam menganalogi suatu cara yang terdekat bagi saya, dan tentunya berdasarkan para ulama yang menyatakan tentang makna abi wa abuka, ayahku dan ayahmu di neraka itu bukan kepada orang yang beriman, jelas yang sudah kufur. Yang paling mendekati makna itu adalah sosok Abu Lahab yang boleh dikatakan
setingkat nasabnya dengan ayah Nabi, karena saudaranya ayah Nabi. Al-Umumah tingkat derajat pangan. Kembali kepada persoalan iman, apakah harus dengan lafaz? Di sini terjadi perbedaan. Yang paling hati-hati, yang paling mendekati kebenaran tentunya adalah melafazkan syahadat itu. Iman hal ini melaksanakan bitadbiri masnu'atihi, menegakkan, melaksanakan bitadbiri dengan mengatur masnu'atihi, ciptaannya, ciptaan Allah. Wa nasbuhu, dan adapun nasabnya qaiman, dibaca nasab qaiman alal hali, atas dasar menjadi hal-hal. Wal amil, dan amilnya fiha, di dalam ayat tersebut. Makna jumlah adalah makna jumlah, ai tafarrada qaiman, mandiri secara sendiri, qaiman melaksanakan siapa Allah bil qisti, terhadap keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia Allah. Qarrarahu ta'kidan, mengulanginya, Allah mengulangi kalimat la ilaha illahu ta'kidan alih, penguat. Di atas sudah dijelaskan la ilaha illahu, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman. Diulangi lagi la ilaha illahu al-azizu, yang maha perkasa fi mulkihi, dalam kerajaannya, al-hakim, yang maksud mulkihi di sini adalah semesta raya ciptaan Allah ini disebut dengan kerajaan. Al-hakim, yang maha bijaksana fi sunni, dalam ciptaan